Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Anak-anak sekalian, peserta pelatihan Dai Cilik atau Dacil yang Ustaz banggakan dan Ustaz sayangi, ayah, bunda, pengantar setiap putra putrinya, yang insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih telah mengantarkan putra putri tercinta hadir di tempat ini untuk menyaksikan secara langsung penampilan anak-anak kita tercinta dalam berlatih berpidato. Kita hari ini memasuki pertemuan yang kelima. Kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian yang Ustaz banggakan dan ayah bunda yang saya hormati, marilah kita sama-sama saksikan kembali tampilan anak-anak kita yang dari hari ke hari mudah-mudahan berkat bantuan ayah bunda di rumah, supaya anak ini cepat sering menghafal, sering berlatih, sehingga di masjid ini sudah mulai siap tampil. Dari pertemuan demi pertemuan harus tampil lebih baik lagi. Alhamdulillah anak-anak kita sudah banyak yang mulai tampil nih di beberapa tempat nih, ya. Di angkatan pertama sudah punya prestasi tuh, juara 1, juara ketiga ya di berbagai event lomba. Ada yang beberapa kali tampil sering di acara-acara. Ini dia di angkatan kedua juga sudah mulai nih, ya. Ada peserta kita yang sudah banyak tampil nih, ya. Yang paling kecil lagi namanya siapa dah? Gina Syakila Nur Ikhwan. Oh, namanya Gina Syakila Nur Ikhwan, baru 5 tahun 7 bulan, tapi alhamdulillah sudah beberapa tampil nih di event-event kegiatan. Ada kegiatan pengajian, di arisan keluarga besar. Hari ini mau tampil kedengarannya Ginaya di acara apa? Acara apa hari ini tampilnya dah? Yang mau berangkat haji ya? Oh, di acara Walimatus Safar. Biarin terus. Ya, ayah bunda kalau ada anaknya pengen ada kesempatan tampil, ada punya acara di keluarga, tampilkan apa adanya. Semakin sering tampil, semakin sering terasa keberaniannya, semakin terbangun mentalnya, itu kesananya nanti akan semakin percaya diri saat dia tampil. Baik, kita akan tampilkan yang pertama ya, mungkin sebagai persiapan buat nanti siang tampil nih di acara Walimatus Safar, ya. Ananda atau calon dai cilik kita Gina, lupa lagi namanya, Gina apa? Gina Syakila Nur Ikhwan, untuk tampil ke depan menyampaikan materi pidato tentang menjadi tamu Allah, karena sore nanti akan tampil di acara Walimatus Safar. Ayo Gina, silakan nanti ke depan. Ayo Gina, suaranya yang keras ya, bertanyanya yang sini sedikit di tengah-tengah. Nih boleh pegang naskahnya satu-satu nanti. Ya, tapi tunggu, tenang dulu, lihat dulu nih jemaahnya ya, yang depan yang banyak diperhatiin dulu, baru sebutin baca pantun yang keras dan jelas. Oke, siap Gina, dipersilakan. Kalau ingin makan ketupat, Cakep. maka bisa hangat. Kalau ingin mendapatkan rahmat, jawab salam Gina dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadirin yang kita muliakan, mudah-mudahan ibu kami Binti Arini dan ibu kami mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir di tempat ini suatu saat juga diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ke kota Mekah dan berziarah ke makam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Sungguh indah kota Jakarta. Di sini ada istana presiden. Kalau tidak salah dalam bertutur kata, maafin Gina ya. 100% wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, pintar. Iya, masya Allah ya. Ya tadi penampilan Gina baru 5 tahun lebih dikit, kelas TK A, tapi sudah berani. Biarin, walaupun masih baca dikit-dikit ya. Nah, tapi keberaniannya, vokalnya sudah berani, gerakan tangannya sudah berani. Kalau terus diasah, terus berlatih, apalagi sudah nanti bisa menghafal, wah lebih enak, lebih biasa ya. Nah, baik ya. Selanjutnya kita tampilkan An-Nisa Miftahul Jannah. Ya, An-Nisa Miftahul Jannah, silakan An-Nisa maju, sampaikan dengan vokal yang baik, yang jelas, ya suara yang keras dan tegas, ya. Kemudian gerakan tubuhmu yang lurus bebas. Silakan Gina An-Nisa Miftahul Jannah. Silakan An-Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bersyukur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan akhirat. Yang bisa hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Dan yang bisa hormati bapak dan ibu yang hadir di tempat ini, serta seluruh teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang bisa bapak. Pada kesempatan ini, izinkanlah bisa menyampaikan sebuah pidato dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin hadirah rahimakumullah, teman-teman. Ya. Teman-teman. Ya. Nih, saya ingin bertanya, mengapa keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua? Ada yang bisa jawab? Ya. Ada yang bisa jawab? Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak agar menjadi anak yang soleh dan solihah. Betul teman-teman? Bahkan disebutkan berulang kali dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, teman-teman seperjuangan yang bisa banggakan. Tahukah teman-teman, ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa. Ketika ibu kita akan melahirkan kita dan pada saat itu ibu kita mengalami kesulitan, maka ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, andaikan satu di antara kami berdua tidak terselamatkan, cabut nyawaku dan selamatkanlah bayiku." Masya Allah, betul teman-teman. Sedang ayah membanting tulang dan memeras keringat, ia rela kepanasan dan kehujanan walau harus berangkat pagi dan pulang malam. Semua itu dilakukan untuk mencari nafkah buat anak-anaknya. Jika kita tidak sayang kepada mereka, kalau kita tidak berbakti pada keduanya, maka jadilah kita anak durhaka dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi, "Man haqqu bi ghairi walidayni yamutu ala su'il khatimah." Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jika mati, maka matinya dalam keadaan su'il khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman yang bisa banggakan, agar kita menjadi anak yang salih dan salihah serta berbakti kepada kedua orang tua, marilah kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian uraian dari Lisa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Lisa sebagai manusia biasa. Beli kelapa dicampur madu, oleh-oleh buah rambutan. Haka gak mungkin laku, anak soleh jadi rebutan. Jika ada ketupat, jangan lupa dimakan. Jika sempat, insya Allah kita lanjutkan kapan-kapan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Oke, dari penampilan kedua dari An-Nisa Miftahul Jannah, ya. Penguasaan materi sudah bagus, ya. Vokalnya yang masih belum keluar nih, ya, harusnya keras saja, ya, sama gerakannya juga belum bisa, tapi bagus, ya. Masih ada beberapa kali pertemuan, nanti terus kita perbaiki di pertemuan berikutnya akan semakin baik lagi. Baik, kita lanjutkan tampilan dari Muhammad Zaki Ibnu Razak Sulaiman. M. Zaki, silakan M. Zaki tampil ke depan, sampaikan pidato dengan suara yang lantang, ya. Silakan. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du.
Setinggi puji dalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan akhirat. Yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, serta teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang Zaki banggakan. Teman-teman, Zaki ingin bertanya, mengapa keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak agar menjadi anak yang soleh. Betul? Bahkan berulang kali disebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman pada surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, janganlah mempersekutukannya dengan selainnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Teman-teman yang Zaki banggakan, tahukah teman-teman, ibu yang telah mengandung kita dengan keadaan lemah dan bertambah lemah, dan ibu kita melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa. Pada saat ibu kita akan melahirkan kita, dan saat itu ibu kita mengalami kesulitan, maka ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, andaikan satu di antara kami tidak terselamatkan, cabut nyawaku dan selamatkanlah bayiku. Masya Allah, betul teman-teman? Sedangkan ayah membanting tulang dan memeras keringat, ia rela kepanasan dan kehujanan, dan berangkat pagi pulang malam. Itu semua untuk mencari nafkah buat anak-anaknya. Jadi kita tidak boleh durhaka dan menyakitinya, tetapi kita harus menyayangi dan berbakti kepadanya. Kalau kita tidak menyayanginya, kalau kita tidak berbakti kepada keduanya, maka kita termasuk anak yang durhaka dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi, man haqqu bi ghairi walidain yamutu ala su'il khatimah. Barang siapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, jika mati maka matinya keadaan su'il khatimah. Na'udzubillah min agar kita menjadi anak soleh dan solehah, serta menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
manusia biasa. Beli kelapa dicampur madu. Cakep. Oleh-oleh buah rambutan. Cakep. Anak durhaka nggak mungkin laku. Cakep. Anak soleh jadi rebutan. Cakep. Kalau ada ketupat jangan lupa dimakan. Cakep. Kalau sempat insya Allah kita lanjutkan kapan-kapan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tampilan dari M lagi. Materi sudah hafal, sudah dikuasai, suara pantang, gerakan juga sudah bagus. Kita tampilkan yang ketiga, Pahat Muhammad. Tampil yang terbaik, silakan keluarkan suara terbaik ya. Silakan Pahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat dari dunia dan akhirat. Yang kami hormati para alim ulama dan para sesepuh dan para tokoh masyarakat. Yang kami hormati para bapak dan ibu dan teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang Fahad banggakan. Izinkan Fahad menyampaikan sebuah pidato dengan berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, Fahad ingin bertanya, mengapa keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban sebab yang harus dilakukan seorang anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Betul. betul. Bahkan berulang kali disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, jangan mempersekutukannya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Terus hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tahukah teman-teman, ibu yang telah melahirkan kita, ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa. Ketika ibu kita melahirkan dan saat itu ibu kita mengalami kesulitan, ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, andai saja salah satu kita tidak terselamatkan, kita tidak terselamatkan, cabut nyawaku dan selamatkan bayiku. Betul teman-teman? betul.
sedang ayah membanting tulang dan memeras keringat, dia rela kehujanan dan kepanasan, berangkat pagi pulang malam untuk mencari nafkah buat anak-anaknya. Jadi kita tidak boleh durhaka dan menyakiti kedua orang tua. Terus kalau kita tidak sayang pada orang tua, kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, jadilah anak yang durhaka dan dimasukkan ke dalam neraka. kata Nabi, man haqqu bi ghairi walidaini yamutu ala su'il khatimah. Dan siapa yang durhaka pada kedua orang tua apabila mati dalam keadaan su'il khatimah. Dari teman-teman, lagunya apa? Agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha serta berbakti kepada kedua orang tua, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ya. Sekian uraian yang Pak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Beli kelapa dicampur madu. Cakep. Oleh-oleh buah rambutan. Cakep. Abang nggak mungkin laku. Cakep. Kalau oleh jadi rebutan. Cakep. Terus, jika ada ketupat, jangan lupa dimakan. Jika sempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tampilan dari Pak Muhammad. Ya. Belum apa nih? Siapa mungkin ya? Lupa dikit ya. Gitu ya. Di rumah ngapain lagi? Latihan lagi sendiri. Terus di rumah depan kaca ya, di depan cermin tuh berlatih lagi. Ya, sudah hafal tapi itu masih hilang-hilang dikit. Tampilan yang berikutnya Andika. Nah, ayo Andika, keluarkan kemampuanmu. Silakan ya. Sampaikan dengan suara yang jelas dan tegas. Ya, silakan Andika. Tapi intinya oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma. Tinggi puji dalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita betul-betul disebut sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi pengurus segala umat dari dunia sampai akhir. Yang tiga hormati para sesepuh, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang tiga hormati bapak dan ibu serta teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang Andika banggakan. Pada kesempatan ini, Andika ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, kenapa keridhaan? Andika ingin bertanya, kenapa keridhaan Allah terletak kepada kedua orang tua? Ada yang bisa jawab? Enggak. Ada yang bisa jawab? Enggak. Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban salah satu anak agar dia adalah anak yang soleh. Betul teman-teman? Betul. Bahkan disebutkan berulang kali dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan selainnya, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Hadirin, tahukah teman-teman, ibu yang telah melahirkan kita dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya. Ketika ibu kita akan melahirkan kita, ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jika salah satu kita yang ingin diselamatkan, cabutlah nyawaku dan selamatkanlah bayiku. Sedang ayah membanting tulang meras keringat. Ia rela berangkat pagi, pulang malam, dan kehujanan, panasan untuk menafkahi anaknya. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita dan berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Kata Nabi, man haqqaq bi ghairi walidaini yamutu ala su'il khatimah. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, bila ini dalam keadaan su'il khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teman-teman yang Andika banggakan, agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian perayaan yang kita sampaikan. Ada kata yang benar datangnya dari Allah, ada kata yang salah datangnya dari kita karena sebagai manusia biasa. Ya, penutupnya apa? Beli kelapa Di kampung madu. oleh Buah rambutan. Anak durhaka kalau laku. Anak soleh jadi rambutan. Jika ada ketupat jangan lupa dimakan. Jika sempat insya Allah kita lanjutkan kapan-kapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Andika sudah tambah berani, cuman materinya nih menghafalinya kurang rajin. Andika ya, keberaniannya udah oke, soalnya sudah mulai terbuka. Minggu besok Andika harus sudah hafal semuanya, tampilnya sudah lebih baik lagi ya. Oke, bagus buat Andika. Selanjutnya Raihan Zaki Rizky apa ya? Raihan Rizky apa namanya? Amrullah. Oke, Raihan Rizky Amrullah, silakan menyampaikan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur atas segala hamba bersyukur. Sebagai tanda hamba bersyukur, salawat dan salam atur bertabur, marilah kita kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan di akhirat. Yang Raihan hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang Raihan hormati para bapak dan ibu serta seluruh teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang Raihan banggakan. Pada kesempatan ini Raihan ingin menyampaikan sebuah pidato dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, Raihan ingin bertanya, mengapa keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua? Ada yang bisa jawab? Enggak. Ada yang bisa jawab? Enggak. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh anak-anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Betul teman-teman? Maka berulang kali disebutkan dalam Al-Quran. Surah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan pernah mempersekutukannya. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat, rahimakumullah, teman-teman. Ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah dan tambah lemah. Dan melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa. Ketika ibu kita akan melahirkan, ibu kita mengalami kesulitan, maka ibu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan saja satu di antara kami tidak terselamatkan, cabut nyawaku dan selamatkanlah bayiku. Masya Allah, betul teman-teman. Sedang ayah membanting tulang dan memeras keringat, rela kehujanan dan kepanasan. Walau harus berangkat pagi dan pulang malam. Semua itu dilakukan untuk mencari nafkah anak-anaknya. Betul teman-teman. Betul teman-teman. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua dan menyakitinya keduanya. Tetapi kita harus sayang kepadanya. Kalau kita tidak sayang kepada mereka, kita jadilah anak yang durhaka dan akan masuk ke dalam neraka. Kata Nabi, man haqqu bi ghairi yamutu ala walidaini. Man haqqu bi ghairi yamutu walidaini. Man haqqu bi ghairi walidaini yamutu ala su'il khatimah. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jika mati maka matinya dalam keadaan su'il khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Lagu bisa? Oke, teman-teman. Agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah, maka kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan yang datangnya dari
Yang benar datangnya dari Yang Allah. benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Raihan sebagai manusia biasa. Beli kelapa dicampur madu, Cakep. oleh-oleh buah rambutan. Cakep. Anak yang durhaka nggak mungkin laku. Cakep. Anak yang soleh jadi rebutan. Cakep. Jika Ada ketupat. ada ketupat, jangan lupa dimakan. Jika sempat kita akan insya Allah kita lanjutkan kapan-kapan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Raihan, apa namanya Raihan? Raihan Rizky Amdullah. Iya, suaranya sudah lantang, boleh cakep. Tidak, materi sudah hafal. Ya, tapi masih seripet-seripet dikit daerahnya. Besok dipelajari lagi, yang mantap lagi, ya. Baik, anak sekalian, seluruh peserta pelatihan Dai Cilik yang saya hormati, dan ayah bunda pengantar setia putra putrinya. Demikian tadi sudah melihat tampilan dari putra putrinya, ya, yang nanti bisa dilihat rekamannya melalui konten YouTube Sudut Dakwah Islam, ya. Buat seluruh pemirsa yang menyaksikan rekaman pelatihan Dai Cilik ini, silakan mengikuti latihan di rumah atau bisa bergabung mengikuti latihan bersama, ya, pada angkatan yang berikutnya, di angkatan yang ketiga. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.